Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filipo Ahmad Zidane dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pelayanan perbankan. Latar belakang perbankan pelayanan publik. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang umumnya bertugas sebagai penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Maka dari definisi bank di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang aktivitasnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, dan menyalurkan dalam bentuk pemberian kredit seperti kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kepemilikan mobil (KPM), kredit usaha rakyat (KUR), dan lain-lain. Pelayanan sangat berperan aktif dalam dunia jasa, khususnya jasa keuangan perbankan. Apabila pelayanan diberikan buruk, maka dampaknya sangat berpengaruh dari minat nasabah untuk menyimpan dan menyalurkan dana melalui kredit. Pelayanan yang terbaik merupakan salah satu faktor menarik minat nasabah agar dapat menghimpun dananya di bank, sehingga bank dapat menarik laba semaksimal mungkin dari himpunan dana dan menyalurkan nasabah. Apabila bank tidak memperhatikan pelayanan prima kepada nasabah, maka kemungkinan besar nasabah akan memindahkan dananya ke bank lain yang menurut nasabah pelayanannya sangat memuaskan dan memberikan rasa aman dan nyaman. Jenis-jenis bank. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank sentral, bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Tujuannya itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan fungsi perbankan, yaitu menghimpun dana, menempatkan dana, dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Bank perkreditan rakyat. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu. Misalnya di kabupaten saja, bank perkreditan rakyat tidak dibolehkan mengikuti clearing atau terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian, penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Bank pemerintah ditinjau dari segi pemilikan, yaitu bank pemerintah. Maksud dari segi pemilikan yaitu siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan bank ini dapat dilihat dari akte kepemilikan dan penguasaan saham yang dimiliki masing-masing bank. Contoh, bank pemerintah. Bank pemerintah kepemilikannya berada di tangan pemerintah, sehingga keuntungan dari bank pemerintah ini dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Berikut ini contoh-contoh dari bank pemilikan pemerintah, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan Bank Mandiri. Dan ada juga bank milik swasta. Bank swasta kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Demikian pula dengan akte pendiriannya yang dimiliki oleh swasta. Begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta. Contoh dari bank-bank milik swasta yang berada di Indonesia yaitu Bank Permata, Bank Danamon, dan Bank Mega, dan Bank Panin.
dan lain-lain. Dan ada juga bank asing. Bank milik asing ini merupakan bank yang berada di luar negeri. Bank ini dimiliki oleh swasta asing atau milik pemerintah asing. Keuntungan dari bank milik asing ini pun jelas dimiliki oleh asing luar negeri. Contoh bank milik asing yaitu Citibank, HSBC, dan Standard Chartered. Dan ada juga bank Pemda. Bank pemerintah daerah tersebut di daerah provinsi kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing daerah. Contoh dari bank pemerintah daerah yaitu Bank Jabar, Banten atau BJB, Bank DKI, Bank Jatim, dan lain-lain. Jenis bank berdasarkan statusnya dan bentuk badan usaha. Ada dua jenis bank yang digolongkan berdasarkan kegiatan devisa, yaitu 1. Bank devisa. Persyaratan untuk menjadi anggota bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia. Kegiatan bank devisa adalah melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Transaksi ke luar negeri antara lain menjual, membeli, dan menyimpan devisa, serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. Berikut contoh bank yang menjadi anggota bank devisa, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA. Dua, bank non devisa. Bank non devisa kebalikan dari bank devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri seperti halnya bank devisa. Bank non devisa masih melakukan transaksi yang dilakukan dalam batas-batas negara. Terdapat 4 macam bank menurut badan usahanya, yakni bank berbentuk PT, firma, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Bank berbentuk perseorangan terbatas atau PT adalah bank jenis ini memiliki badan usaha yang berbentuk perseorangan terbatas atau PT. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah perseroan terbatas pada umumnya. Bank berbentuk firma. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk firma. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah firma pada umumnya. 3. Bank berbentuk koperasi. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk koperasi. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah koperasi pada umumnya. Bank berbentuk perusahaan perorangan. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk perusahaan perorangan. Jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasional dan organisasinya. Kegiatan operasional. Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Kegiatan operasional bank syariah. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan bank syariah, ada 2 konsep dalam hukum agama Islam, yaitu larangan penggunaan sistem bunga karena bunga riba adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga dilakukan sistem bagi hasil. Prinsip-prinsip berlaku pada bank syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.
atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyerta modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan ijaroh, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya, ijaroh wa iktina. Terdapat 3 macam bank menurut organisasinya, yaitu banking, branch banking, dan correspondence banking. Unit banking merupakan jenis bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain. Artinya, hanya ada satu bank saja yang berdiri sendiri tanpa cabang lainnya. 2. Branch banking. Branch banking merupakan jenis bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain. Bank jenis ini memiliki berbagai unit yang tersebar di beberapa daerah lainnya untuk menunjang dan memperluas kegiatan operasionalnya. Korespondensi banking. Korespondensi banking merupakan jenis bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen, ekspor, impor, dan kegiatan utamanya dilakukan di luar negeri. Nah, itu referensi mengenai jenis-jenis bank di Indonesia berdasarkan berbagai macam aspek lengkap berserta penjelasan, tugas, dan contoh pada tiap macam-macam bank. Semoga bisa menjadi referensi dan menambah wawasan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deli Rifki Juliansa dan NPM saya 2018 4350 2375. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi bank. Ada fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utamanya satu, ada penghimpunan dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada 3 sumber, yaitu 1. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian. 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabanas. 3. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit, likuiditas, dan call money, atau dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam. Terus ada pembiayaan dan peningkatan faedah dari dana masyarakat. Fungsi tambahannya yaitu fungsi investasi, menyalurkan dana yang terkumpul oleh bank untuk membeli surat-surat berharga, penyertaan pemilikan harta tetap. Terus ada penggunaan cek. Pelayanan jasa bank dalam menambahkan tugas sebagai pelayanan lalu lintas, pembayaran uang, melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain mengirim uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkat pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Tujuan dan tugas bank. 1. Tujuan bank. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Bambang Tri Cahyono, jasa perbankan pada umumnya terbagi atas 2 tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah berperan bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua,
Dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Tugas bank. Menurut Frianto Pandia, Sarjana Ekonomi 2009 bulan 11, tugas bank terbagi menjadi dua, yaitu 1. Sebagai perantara kredit, yakni bank memberikan kredit kepada pihak ketiga atau debitur yang berasal dari simpanan pihak ketiga atau masyarakat. 2. Menciptakan kredit, yakni meminjamkan dana yang tidak berasal dari dana masyarakat. Pelayanan publik. Pelayanan merupakan upaya untuk dapat menentukan kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat. Pelayanan yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diinginkan. Pelayanan publik terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. 2. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dalam penyelenggara pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur. Jangka waktu penyelesaian ialah biaya atau tarif produk pelayanan, sarana, prasarana, atau fasilitas. Standar pelayanan publik. Standar pelayanan sebagai tolak ukur dan jaminan yang wajib ditaati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik. Yang pertama, prosedur pelayanan sebagai salah satu bentuk prosedur dalam kerja sebuah instansi. Dalam prosedur pelayanan yang jelas sangat diperlukan terkait dengan memberikan pelayanan. Prosedur pelayanan melakukan dengan jelas, lalu tertib melakukan sesuai dengan hal yang terkait dengan prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan akan membuat layanan yang diberikan menjadi tertib dan teratur sesuai dengan kebutuhan dan diinginkan masyarakat. Yang kedua yaitu penyelesaian
adalah waktu yang diberikan kepada masyarakat atau pelanggan sebagai penerima pelayan dengan target waktu yang ingin dicapai yang bertujuan dalam melakukan pelayanan. Waktu pelayanan disediakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ketiga, biaya pelayanan yang wajib dikeluarkan kepada masyarakat atau pelanggan, yaitu biaya untuk mengganti PIN ATM yang sudah dimiliki dan biaya penutupan rekening yang telah dibuat. Keempat, prosedur pelayanan produk-produk yang secara umum digunakan oleh pegawai negeri sipil dan masyarakat umum. Yang kelima, konversi pegawai. Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sangat diperhatikan dalam hal pekerjaan. Kompetensi yang nyata sebagai karakteristik yang dimiliki manusia, di mana kompetensi yang cukup baik mampu mendapatkan kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi pegawai ialah salah satu standar pelayanan yang perlu diperhatikan. Kompetensi pegawai memiliki beberapa aspek yang sangat berpengaruh dalam proses pelayanan yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Contoh kasusnya: 1. Transfer via teller bank. 2. Membuka rekening baru. Dan ketiga, melakukan pinjaman uang kepada bank. Kualitas pelayanan. Menurut Ibrahim, kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi kondisi dinamis yang berhubungkan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, di mana penilaian kualitas ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik. Pelayanan pemerintah harus lebih memiliki kualitas yang baik dengan pelayanan non pemerintah, yaitu dituntut untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang unggul sehingga dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap pemerintah yang mampu memberi pelayanan yang paling baik karena pemerintah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Pengukur kualitas pelayanan. Pertama, berwujud tangible, memiliki standar khusus penampilan untuk pegawai yang dipakai pada waktu kerja, di mana penampilan yang digunakan memiliki ketentuan tersendiri. Penampilan yang digunakan untuk pakaian yang seragam untuk dikenakan bersamaan. Pakaian seragam tersebut digunakan sesuai ketentuan berhari-hari yang telah dijadwalkan, sehingga pegawai mampu berpenampilan seragam ataupun serentak secara bersamaan. Kedisiplinan yang baik diterapkan oleh pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat atau pelanggan sebagai penerima layanan. Kedisiplinan diterapkan kepada pegawai berupa untuk kepentingan diri sendiri, kedisiplinan organisasi, dan kepentingan pelanggan. Pegawai harus disiplin dalam hal berpenampilan, berpakaian, dan berbicara. Pegawai yang memberikan layanan kepada pelanggan selalu berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga kedisiplinan wajib diterapkan. Kedisiplinan yang sesuai dengan norma-norma yang ada dan tidak keluar dari ranah norma tersebut, menghasilkan pelayanan yang berjalan dengan baik dan lancar dengan kedisiplinan yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Budi Gustama akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipaparkan oleh Deli. Suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani. Dalam hal layanan diberikan karena hal tujuan komersial, satu pihak akan menyediakan layanan bagi pihak lain. Bila pihak lain tersebut bersedia untuk membayar,
Dalam pemberian layanan ada 3 hal yang penting patut kita simak dalam proses layanan, yaitu satu, penyedia layanan. Service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyedia dan penyerahan barang atau jasa-jasa. 2. Penerima layanan atau service receiver adalah mereka yang disebut sebagai konsumen atau pelanggan yang meminta layanan dari pada penyedia layanan. 3. Jenis layanan adalah jenis layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan, antara lain pemberian dalam bentuk jasa atau barang. Dalam menyelenggarakan layanan, pihak penyedia dan pemberi layanan harus selalu berupaya untuk mengacu kepada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Sebagai pihak yang melayani, tidak akan mengetahui apakah pelanggan yang kita layani puas atau tidak, karena dapat merasakan kepuasan yang diperoleh oleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas pelayanan, kecepatan, ketepatan, dan keramahan. Program pelayanan kepada pelanggan dengan bertitik tolak dari konsep kepedulian kepada konsumen terus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga sekarang ini program pelayanan telah menjadi salah satu alat utama dalam melaksanakan strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan. Bentuk-bentuk pelayanan menurut Munir adalah dapat mengklasifikasikan bentuk pelayanan, yaitu pelayanan umum dan pelayanan teknis. Adapun bentuk-bentuk pelayanan umum terdapat 3, yaitu pelayanan dengan lisan, yakni memberikan penjelasan tentang suatu keterangan kepada siapapun yang memerlukan. 2. Pelayanan berbentuk tulisan merupakan bentuk pelayanan yang paling menonjol karena dianggap paling efisien dalam memuaskan pihak yang dilayani. 3. Pelayanan berbentuk perbuatan adalah gabungan dari kedua layanan karena berbentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dilakukan dalam suatu pekerjaan. Kemudian adapun bentuk pelayanan teknis terdapat 4, yaitu 1. Tingkah laku yang sopan, yakni sopan santun yang merupakan bentuk penghargaan atau penghormatan kepada orang lain. 2. Cara penyampaian, yakni menghindari penyampaian yang menyimpang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pihak yang dilayani. 3. Waktu penyampaian, penyampaian surat-surat dan dokumen sebagai hasil olahan setiap pihak yang bermasalah. 4. Keramah tamahan, yakni layanan lisan baik yang berhadapan langsung maupun tidak langsung terhadap pihak yang dilayani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah. 1. Reliability, kemampuan customer untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Diukur dengan 5 indikator, yaitu A. Customer service, selalu memenuhi pelayanan yang dijanjikan. B. Customer service memberikan perhatian terhadap masalah nasabah. C. Customer service tidak pernah membuat kesalahan dalam pelayanan. Customer service menyelesaikan pelayanan tepat waktu. Dan terakhir, nasabah tidak pernah menunggu lebih dari 5 menit. 2. Responsiveness adalah kemauan customer service untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada nasabah. Dengan penyampaian informasi yang jelas, diukur dengan 4 indikator. Yang pertama, customer service selalu bersedia membantu nasabah. Customer service menjelaskan secara detail produk yang diminati nasabah. Nasabah tidak dibiarkan menunggu lebih dari 3 kali dering telepon untuk pelayanan. Dan yang terakhir, customer service dapat menangani komplain nasabah hingga tuntas. 3. Assurance, yaitu kesopan santunan dan kemampuan customer service
untuk menumbuhkan rasa percaya para nasabah kepada bank diukur dengan 4 indikator. Nasabah merasa aman melakukan transaksi dengan bank. Customer service selalu bersikap profesional dan ramah. Customer service mampu menjawab semua pertanyaan nasabah. Dan terakhir, nasabah selalu merasa nyaman bertransaksi dengan customer service. 4. Empati. Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan customer service kepada para nasabah dengan upaya memahami keinginan nasabah. Yang kelima, tangibles. Kemampuan bank dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik bank dan keadaan lingkungan sekitar adalah bukti dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Kemudian kegiatan bank. Pasal 1 ayat 2 UU nomor 10 tentang perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi usaha bank pada dasarnya hanya ada dua, yaitu kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bentuk kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh bank diantaranya dapat berupa giro, deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang pada prinsipnya adalah melakukan penyimpanan dana yang dipercayakan masyarakat terhadap bank berdasarkan suatu perjanjian. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan yang menghimpun sebagian dana masyarakat di bank menyimpannya dalam bentuk simpanan. Produk-produk perbankan yang berkaitan dengan penghimpunan dana, yang pertama ada giro, lalu deposito, serta tabungan. Giro adalah salah satu dana masyarakat baik perorangan maupun badan yang disimpan dan merupakan sumber dana eksternal bank. Jenis giro ini penarikan dananya dapat dilakukan pada jam dan hari kerja dengan penggunaan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan pergerakan atau mutasi dari rekening giro akan tercatat dalam rekening koran yang akan dilaporkan ke nasabah setiap bulannya. Lalu deposito adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank. Karena pencairan dana oleh nasabah sifatnya berjangka, maka tingkat bunga depositnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jasa perbankan lainnya. Hal ini dikarenakan bank mempunyai waktu yang cukup untuk mengoptimalkan dana tersebut dalam bentuk investasi dan seperti kegiatan kredit, penanaman dalam bentuk surat-surat berharga, dan lain-lain. Kemudian tabungan mempunyai karakteristik tersendiri dan lebih fleksibel dalam penarikan dananya. Tabungan itu sendiri menurut UU Perbankan didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dan disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu. Kemudian penyaluran dana. Meningkatnya kegiatan perekonomian dan berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia. Peningkatan tersebut tidak harus selalu diikuti dengan kemampuan finansial dari pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kredit selalu dibutuhkan oleh masyarakat selaku pelaku ekonomi. Kemudian fasilitas layanan bank. Bank sebagai agen of service memberikan pelayanan jasa-jasa perbankan yang meliputi 1. Clearing.
adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik nama atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kedua, inkaso adalah fasilitas perbankan bagi para nasabah bank untuk melakukan penarikan atau penagihan warkat clearing yang diperoleh dari luar wilayah clearing bank yang bersangkutan. Inkaso sangat erat kaitannya dengan clearing. Berikut ini perbedaan antara inkaso dan clearing terletak pada prosesnya sebagai berikut. Pada clearing, prosesnya terjadi pada suatu lembaga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk memperhitungkan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang antara bank-bank peserta clearing. Sedangkan inkaso lebih cenderung pada proses penarikan oleh nasabah atau warkat clearing yang dikeluarkan oleh bank-bank peserta clearing di luar wilayah clearing bank yang bersangkutan. Kemudian ada penerbitan L atau C. Penerbitan L atau C adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Bank yang memberikan L atau C kepada nasabahnya berarti bank yang bersangkutan memberikan jaminan sejumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabahnya. Dalam kondisi tersebut timbul permasalahan dalam hal penyelesaian transaksi dijual beli barang. Karena dipisahkan oleh jarak yang jauh, transaksi tunai sulit dilakukan. Maka permasalahan yang akan timbul yaitu siapa yang akan melakukan tindakan terlebih dahulu. Kemudian ada pelayanan transfer. Pelayanan transfer adalah jasa layanan perbankan untuk melakukan pengiriman dana antar bank atas instruksi nasabah pengiriman untuk berbagai keperluan. Untuk keperluan tersebut biasanya bank akan memungut sejumlah bayaran kepada nasabah pengirim. Proses aliran dana bank dalam proses transfer merupakan proses aliran kas keluar atau transfer keluar dari remitting bank untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atas permintaan nasabah pengirim. Kemudian wali manat. Wali manat adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank umum dan emitmen surat berharga yang bersangkutan. Kemudian safe deposit box adalah fasilitas layanan perbankan dalam menyediakan nasabahnya suatu kotak penyimpanan yang aman. Nasabah bank dapat menggunakan kotak tersebut dengan cara mengajukan permohonan untuk menyewa kotak pengaman untuk jangka waktu tertentu. Kotak pengaman tersebut adalah tempat yang relatif aman untuk barang-barang yang berharga milik nasabah seperti surat-surat berharga, perhiasan, dan berbagai jenis barang berharga lainnya dengan ukuran dan banyak sesuai dengan fasilitas yang ada di bank bersangkutan. Yang terakhir, plastic card. Pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa perusahaan. Cek yang dikeluarkan di samping untuk melakukan penarikan uang tunai. Dengan pesatnya kemajuan teknologi perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran elektronik, sekarang banyak sekali beredar kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank untuk melakukan berbagai keperluan transaksi, keperluan nasabah bank. Terdapat dua jenis kartu plastik yang umumnya beredar, yaitu kartu kredit dan kartu debit. Penggunaan kedua kartu tersebut sama-sama digunakan sebagai alat pembayaran, akan tetapi secara prinsip keduanya mempunyai perbedaan antara yang satu dan yang lainnya dalam hal pembayaran. Penggunaan kartu kredit akan berdampak pada pembebanan kepada nasabah dalam bentuk penambahan pos pasifa atau piutang.
sedangkan kartu debit secara langsung akan mengurangi pos aktiva rekening nasabah pemegang kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refki Pandapotan ingin meneruskan presentasi dari teman saya. Ciri pelayanan yang baik. Daya tarik suatu bank tidak hanya terletak pada kantornya yang lengkap dengan fasilitasnya ataupun alat-alat yang serba canggih, tetapi juga dari citra dan pelayanan dari karyawannya. Kemampuan petugas pelayanan menghayati sopan santun ini merupakan syarat mutlak demi citra perusahaan itu sendiri. Berikut jenis apa saja yang mungkin boleh dilakukan agar mendapat pelayanan yang baik. A. Tanggung jawab. Petugas pelayanan harus bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaannya dan tugas sampai dengan tuntas dengan baik. Dalam arti tidak ada pekerjaan yang tertunda dan tidak ada masalah yang timbul dari pekerjaannya. B. Tenang. Petugas pelayanan yang mudah panik melihat jumlah nasabah yang mungkin semua minta dilayani dengan cepat dengan baik, berusahalah tetap tenang. Kepanikan bukan hanya menyelesaikan masalah, justru menambah kelutnya situasi. Toleransi. Petugas bank yang langsung melayani nasabahnya harus memiliki setiap toleran atau tenggang rasa. Dalam sikap ini, petugas harus menghargai pendapat nasabah dan bersikap mengalah. Apabila nasabah telah berkata yang telah menyinggung perasaan, tetap berjiwa besar dan penuh kesabaran dalam menghadapinya. D. Senyum. Dalam menyambut kedatangan nasabah, hendaklah memasang senyum. Karena pada saat kedatangan nasabah, maka nasabah tersebut merasa nyaman dan dihargai oleh petugas pelayanan. E. Kontak mata dengan nasabah. Tataplah mata nasabah agar nasabah merasa diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu sering mengalihkan pandangan ke tempat lain. Ini akan mengganggu konsentrasi nasabah. F. Ambil hati nasabah. Petugas pelayan harus mampu mengambil hati nasabah. Jika perlu, memuji nasabahnya dengan secara halus dan mengangkat harga dirinya, agar ia merasa betah dengan pelayanan yang diberikan bank tersebut. G. Hentikan pekerjaan lain. Apabila petugas sedang melakukan pekerjaan lain, misalnya menulis atau menerima telepon, letakkanlah alat tulis dan bereskan meja agar terlihat rapih. Barulah mempersilakan nasabah. Apabila sedang menerima telepon, maka teruskan pembicaraan di telepon. Tapi tolehkan pandangan ke nasabah lalu anggukkan kepala kepada nasabah sambil tersenyum, seakan mempersilahkan nasabah menunggu sebentar. H. Akhiri dengan basa-basi. Setelah jawaban diperoleh, jangan lupa mengakhiri pembicaraan dengan ucapan-ucapan salam. Dampak pelayanan. Dampak pelayanan yang baik. A. Hemat biaya mencari nasabah 5 kali lipat daripada memelihara. B. Rata-rata nasabah yang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank, mereka akan menceritakan kebaikan-kebaikan bank tersebut kepada orang-orang terdekatnya. C. Meningkatkan persepsi nasabah terhadap kualitas keseluruh. Dampak pelayanan yang buruk. A. Nasabah kecewa akan menceritakannya kepada masyarakat. B. Hanya sebagian kecil nasabah yang menyampaikan komplain kepada petugas bank. C. Sebagian besar nasabah tidak menyampaikan keluhannya kepada petugas bank secara langsung. Ini adalah siklus dari layanan. Teller. Fungsi dari petugas teller antara lain sebagai berikut. A. Sebagai menerima dan membayarkan uang kepada nasabah. B. Melayani berbagai jenis aplikasi. C. Memutus sampai jumlah tertentu.
D. Sebagai money changer. E. Sebagai pembukuan. Sedangkan fungsi dari petugas customer service yaitu A. Penerima tamu atau nasabah. B. Penjual produk bank. C. Penghubung nasabah dengan bank. Fungsi dari security adalah sebagai berikut. A. Melayani nasabah yang sedang berkunjung. B. Menjaga pengamanan di sekitar kantor. Frontliner atau petugas pelayanan bank umumnya ada dua petugas, yaitu petugas teller dan petugas customer yang bertugas melayani para nasabah. Tipe-tipe nasabah. Tipe nasabah adalah sebagai berikut. A. Tipe pemimpin. Ciri-ciri dari tipe pemimpin yaitu advocate, supporter, client, customer, prospect. 1. Ia menginginkan pelayanan yang serba cepat dan baginya setiap detik sangat berharga. 2. Caranya berbicara to the point dan cepat, tanpa banyak variasi dan tanpa diplomasi serta tanpa basa-basi. 3. Kemauannya disampaikan bernada perintah. B. Tipe pembujuk. Ciri-ciri tipe pembujuk yaitu 1. Nasabah ini lebih mengutamakan persahabatan dan keakraban. 2. Sikapnya selalu ramah dan memperhatikan hal lain. 3. Bisa diajak ngobrol atau berbicara dan ia juga banyak berbicara, dan kalau perlu masalah pribadinya akan diungkapkannya. C. Tipe penyabar. Ciri-ciri dari tipe penyabar yaitu 1. Nasabah tipe ini nampaknya santai dan tenang. 2. Sikapnya diplomatis dan menyenangkan. 3. Mempunyai perhatian yang cukup tinggi, namun setiap kemauan dan keputusannya penuh dipertimbangkan. D. Tipe pendiam. Ciri-ciri dari tipe pendiam yaitu 1. Nasabah tipe ini suka menyendiri dan jaga jarak. 2. Ia lebih berorientasi kepada proses, namun langkahnya selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 3. Ia mengambil keputusan hati-hati lalu mempertimbangkan dan analisis yang mendalam terlebih dahulu. Ciri hati-hati. Tipe hati-hati. Ciri-ciri tipe hati-hati yaitu nasabah ini tipe perhitungan dan pertimbangan. Penuh perhitungan dan pertimbangan. Setiap langkah dan tindakannya disesuaikan dengan situasi kondisi. Ia menginginkan kesempurnaan, karena itu ia sangat hati-hati dan teliti, namun juga terbuka. Ia tergolong orang bijak dan arif, tetapi juga sangat memperhatikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifaldi Firmansyah, NPM 2018 4350 1900. Saya akan melanjutkan dengan apa yang sudah dibaca dengan teman saya sebarusan. Kebijakan perbankan selama masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19, untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat, OJK sudah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Semua kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya OJK mencegah dampak dari pandemi COVID-19 ini, semakin memberatkan kinerja industri jasa keuangan yang bisa membahayakan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. OJK juga senantiasa mendorong mulai bergeraknya kembali sektor real dalam era adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. OJK mendukung langkah pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Prinsip pelayanan publik. Berikut ini adalah prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan.
yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, kejelasan, yaitu rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran, serta persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik. Yang ketiga, kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Keempat, akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Tanggung jawab, pemimpin penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan tersebut menangani penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kelengkapan dalam sarjana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas dan kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas mendukung layanan, seperti parkir, toilet, dan tempat ibadah. Manfaat layanan perbankan. Berikut ini adalah manfaat layanan perbankan. Yang pertama, sebagai model investasi, yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Jenis investasi jangka pendek, contohnya. Yang kedua, sebagai cara lindung nilai, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan resiko dengan jalan lindung nilai atau hedging, atau disebut juga sebagai risk management. Yang ketiga, informasi harga, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu di kemudian hari, atau disebut juga price discovery. Yang keempat, fungsi spekulatif, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi atau untung-untungan terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu tersendiri. Yang fungsi manajemen produksi, berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Melanjutkan dengan apa yang sudah dibaca oleh saya dan teman-teman saya, berikut saya akan membacakan salah satu contoh studi kasus, yaitu yang pertama, bila kita ingin transfer via teller bank, saat kita datang ke kantor cabang bank, sebelum pergi ke teller, maka kita harus isi terlebih dahulu formulir transfer dengan menuliskan nama pengirim dan nama penerima beserta rekening tujuan akan ditransfer. Serahkan ke teller bank, maka Anda akan dibantu untuk melakukan transaksi. Uang yang ditransfer akan langsung masuk ke rekening penerima. Namun ada juga suatu kondisi uangnya pending dan akan masuk keesokan harinya. Biasanya yang telat masuk adalah transfer uang ke rekening berbeda di atas pukul jam 2 siang. Jadi uang akan masuk keesokan harinya. Bila kasus ini terjadi, Anda tidak perlu khawatir soal ini, karena Anda akan mendapatkan bukti transaksi. Jika saldo belum masuk, maka Anda bisa membuat laporan ke bank yang Anda gunakan untuk segera ditindaklanjuti. Contoh kasus yang kedua, bila ingin membuka rekening baru, yang pertama yaitu kita mengisi formulir pembukaan rekening. Contoh rekening di sini rekening Mandiri. Yang kedua, lalu kita isi identitas diri berupa KTP atau paspor ataupun KITAS. Yang pertama, kita jangan lupa menunjukkan NPWP dan melakukan minimal setoran awal 500.000. Surat keterangan domisili atau surat keterangan kerja buat yang buka rekening di luar domisili KTP. Contoh studi kasus yang ketiga, yaitu melakukan peminjaman uang kepada bank. Syarat yang kita perlukan yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku tabungan atau rekening koran, serta fotokopi NPWP. Juga menunjukkan fotokopi slip gaji, dan untuk beberapa menetapkan jumlah minimal gaji yang diperbolehkan minjam uang di bank. Bila sudah menikah, menunjukkan fotokopi akta nikah dan surat keterangan domisili, serta dokumen penyerahan agunan atau jaminan khusus produk KMG.
Demikianlah presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.